Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Freyti Mangamis. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi tentang garis lingkung untuk memenuhi tugas mandiri keempat pada mata kuliah kalkulus vektor. Pada materi yang pertama, kita akan mengenal tentang integral garis. Dari gambar 6.1, sebuah objek bergerak dengan gaya lintasan tidak lurus dari titik A ke titik B. Jika gaya yang diberikan berubah nilai dan arahnya, maka usaha yang dilakukan adalah seperti persamaan 6.1 ini. Gambar 6.1 ini adalah objek dengan lintasan tidak lurus. Di sini ada persamaannya. Di mana W sama dengan sigma I, di mana Fi kali delta Ri. Jika perubahan kontinu untuk perpindahan dari titik A ke titik B sepanjang lintasan C, maka persamaan 6.1 berubah menjadi bentuk integral seperti persamaan 6.2. Usaha yang dihasilkan merupakan integral garis dari fungsi vektor f. Integral garis dari suatu fungsi vektor AT sepanjang kurva C yang terdefinisi pada T kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan B dapat didefinisikan seperti persamaan 6.3, di mana integral C dari A kali dr sama dengan integral A sampai B, di mana A kali dr maka sama dengan integral A sampai B dalam kurung A1i tambah A2j tambah A3k dikali I dx tambah j dy tambah k dz, sehingga hasilnya adalah integral A sampai B di mana A1 dx tambah A2 dy tambah A3 dz. Ini adalah definisi persamaan 6.3. Untuk objek yang bergerak dengan lintasan tertutup di mana A sama dengan B, seperti ditunjukkan pada gambar 6.2, maka digunakan persamaan 6.4. Kita perhatikan untuk gambar 6.2 itu adalah objek dengan lintasan tertutup. Sehingga A kali dr sama dengan A dalam kurung A1i tambah A2j tambah A3k dikali dengan dalam kurung I dx tambah j dy tambah k dz sama dengan A1 dx tambah A2 dy tambah A3 dz. Ini adalah persamaan 6.4. Kita masuk dalam contoh. Hitung usaha yang dihasilkan sebuah objek yang bergerak dalam vektor f sama dengan y tambah x pangkat 2j sepanjang kurva x sama dengan 2t, sedangkan y sama dengan t pangkat 2 kurang 1 dari t sama dengan 0 hingga t sama dengan 2. Penyelesaian di mana integral c dari f kali dr sama dengan integral c dari y tambah x kuadrat j kali dengan dxi tambah dyj. Maka kita masukkan nilai integral 0 sampai 2 y dx tambah x kuadrat dy sama dengan integral 0 sampai 2 dari t kuadrat kurang 1 kali 2 dt tambah 2 dt kuadrat kali 2 t dt, maka sama dengan integral 0 sampai 2 dari 2t kuadrat kurang 2 tambah 8t pangkat 3 dt, sehingga hasilnya 2/3t pangkat 3 kurang 2t tambah 8t pangkat 4 dengan batas bawah 0 dan batas atas 2
sehingga hasilnya adalah 100/3 satuan panjang. Pembahasan yang kedua yaitu integral permukaan. Definisi: jika S suatu permukaan dua sisi yang demikian mulus dan N adalah vektor normal satuan positif, maka fluks atau massa yang mengalir per satuan waktu dari A dalam kurung X, Y, Z melalui permukaan S adalah seperti persamaan 6.5 yang disebut dengan integral permukaan. Fluks yang melintasi S sama dengan A kali N kali ds. Ini adalah persamaan untuk 6.5. Untuk menghitung integral permukaan akan lebih sederhana dengan memproyeksikan S pada salah satu bidang koordinat, kemudian menghitung integral lipat 2 dari proyeksinya. Jika permukaan S memiliki proyeksi pada bidang XY, maka integral permukaan diberikan oleh persamaan 6.6. Kita perhatikan di mana A kali N kali ds sama dengan A kali N kali dx kali dy per nilai mutlak N kali K. Ini adalah persamaan untuk persamaan 6.6. Sedangkan jika proyeksi pada bidang XZ, maka integral permukaan diberikan oleh persamaan 6.7. Kita perhatikan kembali di mana A kali N kali ds sama dengan A kali N kali dx kali dz per nilai mutlak N kali J. Dan proyeksi pada bidang YZ, maka integral permukaan diberikan oleh persamaan 6.8, di mana A kali N kali ds sama dengan A kali N kali dy kali dz per nilai mutlak N kali I. Ini merupakan persamaan pada 6.8. Kita masuk pada contoh soalnya. Hitunglah integral S di mana A kali N kali ds, di mana A sama dengan 18 ZI kurang 12J tambah 3YK. S adalah bagian dari bidang 2X tambah 3Y tambah NZ sama dengan 12 yang terletak pada oktam pertama, dan N adalah normal satuan pada S. Kita masuk dalam penyelesaian. Pada penyelesaian ini ada kesalahan teknis untuk dalam pengetikan, maka akan saya sampaikan saja. Suatu normal untuk S adalah 2X tambah 3Y tambah NZ kurang 12 sama dengan 2I tambah 3J tambah 6K. Sehingga nilai N sama dengan 2I tambah 3J tambah 6K per akar 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 2 tambah N 6 pangkat 2 sama dengan 2I tambah 3J tambah 6K sama dengan 6K per 7. Ini adalah hasilnya dari N. Baik, demikianlah hasil dari materi untuk garis lengkung. Terima kasih banyak telah menonton video saya.